Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamal. Saya pemateri pertama dari kelompok 4 yang judulnya Filsafat Pendidikan Islam menurut aliran modernisme Islam. Baiklah teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa filsafat pendidikan Islam modern itu mulai berkembang pada abad ke-19 sebelum Masehi, tepatnya antara tahun 1850 sampai 1914. Inti dari kebangkitan ini ialah upaya untuk mengejar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Baiklah teman-teman, jadi di sini dapat disimpulkan para ilmuwan filsuf pendidikan Islam itu berusaha untuk pendidikan Islam itu agar tidak mengalami ketertinggalan. Yang pertama itu dari wilayah Syria hingga akhirnya menyebar ke wilayah Mesir. Hingga akhirnya filsafat pendidikan Islam itu mengalami kemajuan yang sangat pesat dan bebas dari ketertinggalan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Yulianti. Di sini saya pemateri yang kedua. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kajian filsafat Islam di Barat. Sejarah perkembangan kajian filsafat Islam di Barat dapat dilacak sejak abad ke-19. Fenomena tersebut bisa dilihat pada tradisi skolastik Kristen yang ditanamkan oleh pemuka Katolik yang dalam hal tertentu melanjutkan studi filsafat Islam abad pertengahan melalui Thomisme atau non-Thomisme, khususnya hingga Vatikan dalam pertemuan-pertemuan keilmuan Katolik. Perkembangan terakhir dalam kajian filsafat Islam direkam oleh Charles Burnett. Di antara perkembangan terakhir tersebut, misalnya, terlihat dari upaya Richard Taylor dan Peter Adamson yang sedang menyiapkan sebuah karya yang membahas filsafat Islam dari fase penerjemahan karya-karya Yunani ke bahasa Arab hingga filsafat Mula Sadra. Penerjemahan sejumlah karya filosof Muslim juga dilakukan akhir-akhir ini. Nader El-Bizri misalnya mengkoordinasi penerbitan edisi kritis dan terjemahan bahasa Inggris beranotasi. Sekian itu saja penjelasan dari saya, Mila Yulianti. Dilanjutkan oleh teman saya yaitu Milka Putri Marleza. Perkembangan kajian filsafat di Indonesia. Perkembangan pengkajian filsafat Islam di Indonesia memasuki momentum penting ketika pada tahun 1970-an Harun Nasution menulis beberapa buku penting yaitu Filsafat dan Mistisme dalam Islam dan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Filsafat Islam secara insentif mulai diajarkan di IAIN Syarif Hidayatullah. Meski jurusan akidah filsafat dibuka pada tahun 1982, buku ini menguraikan kontak pertama dunia Islam dengan sains dan filsafat Yunani dan pemikiran filsafat dari Al-Kandi hingga Ibnu Rushd. Perkembangan lebih lanjut dalam pemikiran filsafat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran penulis produktif, diantaranya pertama Nurcholish Madjid, yang kedua Mulyadi Kartanegara, yang ketiga Musa Asy'ari, keempat Muhammad Amin Abdullah. Selanjutnya, perkembangan kajian Islam filsafat di Indonesia tidak lepas juga dari peran lembaga. Di samping pembukuan jurusan akidah filsafat di IAIN, kajian filsafat Islam menjadi intensif dengan berdirinya lembaga atau sekolah tinggi filsafat. Di antaranya itu pertama, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, yang kedua, Lembaga Studi Filsafat Islam, yang ketiga, Sekolah Tinggi Filsafat Islam, yang keempat, Sekolah Tinggi Filsafat.